Halo, perkenalkan nama saya Orel Panehan, 2036-0011. Pada hari ini saya ingin menjelaskan penjelasan mengenai SaaS, PaaS, dan IaaS dalam arsitektur cloud. Yang pertama ada cloud computing. Cloud computing adalah proses penyimpanan dan mengakses data melalui program yang dibuat oleh provider dan menggunakan internet. Dan ini disebut juga sebagai cloud service. Mayoritas penyedia cloud service tersebut menggunakan sistem on-demand dan pembayaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Biasanya cloud computing diberikan akses gratis dengan batas tertentu. Setelah melewati batas tersebut, maka mereka harus membayar per bulan atau tahunan. Nah, ini yang disebut dengan public cloud service. Kalau untuk private, layanannya hanya diberikan untuk orang-orang tertentu saja. Pada dasarnya, sistem ini sangat mempermudah pekerjaan baik itu dalam skala kecil maupun global. Dengan cloud computing, yang diperlukan hanyalah koneksi internet dan gadget untuk mengaksesnya. Salah satu contoh penyediaannya adalah Dropbox, Google Cloud, Amazon Web Service, atau yang disebut AWS, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada jenis-jenis cloud computing. Yang pertama, public. Jenis cloud computing pertama adalah berbasis public. Jadi ada third party yang memiliki dan menyediakan layanan cloud service. Semua sumber daya adalah milik third party tersebut, mulai dari hardware, pusat data, sampai infrastruktur lainnya. Perusahaan atau pengguna hanya perlu membayar biaya langganan saja agar bisa menggunakan layanannya. Yang kedua ada private. Jenis kedua biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang membutuhkan sumber daya lebih banyak. Pusat data pada private cloud biasanya terletak di perusahaan yang menggunakan layanan tersebut. Meskipun begitu, ada juga provider third party yang menyediakan layanan ini. Hal yang membedakan dengan public adalah semua layanan dan infrastrukturnya diatur menggunakan jaringan private. Yang ketiga ada hybrid. Hybrid ini merupakan gabungan dari private dan publik yang memungkinkan terjadi pertukaran data di antara dua jenis cloud ini. Menurut Accenture, hybrid cloud justru meningkatkan keamanan dan banyak aspek lainnya karena tidak menggunakan satu provider cloud saja. Lalu di sini ada pengertian SaaS, IaaS, dan PaaS. Yang pertama ada software as a service, atau bisa disebut SaaS. SaaS adalah layanan yang terhubung dengan perangkat lunak berbasis cloud. SaaS dapat diakses melalui internet dan digunakan dengan program berlangganan, sehingga pengguna tidak perlu repot menginstal aplikasi dan membeli lisensi karena biaya yang dibayar sesuai besarnya pemakaian. Yang ketiga ada infrastruktur as a service atau biasa disebut IaaS. IaaS adalah jenis model layanan cloud yang ada pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Membeli hardware tambahan untuk IaaS tidak diperlukan karena seluruh keperluan sudah tersedia dalam sistem cloud-nya. Penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. IaaS merupakan layanan yang membuat kamu menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik. Lakukan pemeliharaan rutin dan melakukan konfigurasi perangkat. Salah satu contoh dari model layanan IaaS ini adalah Microsoft Azure. Oke, lanjut. Yang ketiga ada platform as a service atau biasa disebut PaaS. PaaS adalah layanan berbasis cloud yang menyediakan cara menyewa perangkat keras atau hardware, kapasitas jaringan, dan sistem operasi melalui internet. Biasanya pengguna PaaS menyewa virtual server dan layanan guna menjalankan software berbasis website yang sudah dikembangkan. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan menggunakan untuk membangun aplikasi yang telah disesuaikan. Namun para developer dapat mengelola manajemen aplikasi. Salah satu contoh dari modul layanan PaaS ini adalah Microsoft Azure. Oke, lanjut. Di sini ada karakteristik SaaS, IaaS, dan PaaS. Karakteristik SaaS ini sebagai berikut: dikelola dari pusat pelayanan berupa perangkat lunak,
membuat pengguna tidak perlu memikirkan mengenai pengelolaan karena software tersebut dikelola secara terpusat. Yang kedua, dapat diakses melalui internet. Untuk dapat mengaksesnya, pengguna memerlukan jaringan internet. Pengguna software bergantung pada kualitas internet tersebut. Pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Pengguna cukup menggunakan saja tanpa memikirkan hal itu. Lalu yang kedua ada karakteristik IaaS. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, sumber daya tersedia sebagai layanan. Lalu biaya bervariasi tergantung penggunaan perusahaan. Lalu layanan sangat scalable. Dapat diakses oleh banyak pengguna dalam satu perangkat. Perusahaan punya kendali penuh dalam infrastrukturnya. Fleksibilitas yang tinggi. Lalu ada karakteristik PaaS, yaitu mengintegrasi lancar dengan layanan web dan database yang mumpuni. Salah satunya sumber daya milik perusahaan mudah ditingkatkan dan diturunkan seiring perubahan bisnis. Yang kedua, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Serta dapat diakses banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Kapan kita harus menggunakan SaaS, IaaS, dan PaaS? Yang pertama, kapan menggunakan SaaS? SaaS dapat dianggap sebagai opsi utama dalam banyak situasi. Jadi kita wajib mengetahui kapan waktu yang tepat menggunakannya. Yang pertama, saat sebuah startup mulai membuat apps atau project dalam waktu cepat dan tidak memiliki banyak waktu mengatur perangkat lunak atau server. Yang kedua, saat mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan harga terjangkau. Yang ketiga, saat menggunakan aplikasi yang jarang digunakan seperti software pajak. Kapan menggunakan IaaS? Kenali situasi khusus di mana IaaS menjadi layanan yang menguntungkan apabila digunakan. Oleh karenanya, kita dapat menggunakan saat memulai startup dan perusahaan kecil, terutama ketika membuat aplikasi baru. IaaS digunakan karena memberikan skalabilitas dan fleksibilitas. Kapan menggunakan PaaS? Yaitu saat perusahaan merapikan alur kerja pada beberapa proyek pengembangan. PaaS juga dapat dipakai saat akan membuat aplikasi khusus karena efektif meminimalisir biaya dan pengembangan aplikasi buatan tergolong cepat. Berikut ada keuntungan SaaS, IaaS, dan PaaS. Keuntungan SaaS ada beragam. Keuntungan yang diperoleh dari layanan cloud computing SaaS yaitu memanfaatkan layanan tanpa harus memasang in-house development. Selain itu, reliabilitas dan ketersediaan aplikasi dijamin dari penyedia layanan. Perangkat yang diperlukan untuk mengadopsi SaaS yakni gadget dan konektivitas internet. Lalu ada keuntungan IaaS. IaaS memiliki segudang keuntungan yang terkait penggunanya antara lain. Tidak perlu melakukan perawatan rutin dan mengatur konfigurasi. Model cloud computing sangat fleksibel, mudah melakukan penyimpanan, server jaringan, dan kekuatan pemrosesan secara otomatis. Layanan dapat dibeli sesuai dengan konsumsi. Pengguna memegang kendali penuh terhadap infrastruktur layanan. Research dibeli berdasarkan kebutuhan. Lalu ada keuntungan PaaS. Layanan model PaaS mungkin perusahaan membuat aplikasi sendiri menggunakan fitur yang setelah disediakan. Keuntungan lainnya yang diperoleh dari penggunaan PaaS yakni pengembangan aplikasi cukup sederhana dan biaya yang digunakan minim. Efektivitas penggunaan PaaS dapat diukur dengan mudah. Proses pengembangan sesuai dengan aplikasi dilakukan tanpa kesulitan karena harus mempertahankan software. Jumlah pengkodaan yang dipakai dapat dikurangi secara signifikan. Dan yang terakhir dapat melakukan migrasi dengan mudah ke model hybrid. Lalu ada kerugian SaaS, IaaS, dan PaaS. Di sini kita membahas kerugian SaaS dulu. Kerugian SaaS yaitu ada kurangnya kontrol layanan, kurang keamanan data, interoperabilitas, kurang dukungan integrasi, dan fitur kustomisasi. Dan yang terakhir, fitur dan performa terbatas. Lalu ada kerugian IaaS. Namun kerugian IaaS ini yang mungkin dialami umumnya penyedia layanan cloud computing IaaS menyediakan server dan jaringan saja. Samping itu, semua sistem layanan harus diatur
dan diurus sendiri. Lalu ada kerugian PAAS. PAAS itu sering mengalami masalah keamanan. Pasalnya fitur keamanan tersedia oleh penyedia layanan hanyalah keamanan platform, sehingga aplikasi yang dibuat tidak otomatis dilindungi oleh layanan dan memerlukan perlindungan tambahan. Terima kasih. Itu saja penjelasan serta presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Pak.